Perkenalkan, nama saya Alice Veronica Batuara, NIM 190563201063. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya. Adapun proposal penelitian saya yang berjudul Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2016 tentang daftar penumpang dan kendaraan angkutan penyeberangan, studi kasus Pelabuhan Sri Bintan Pura, Kota Tanjung Pinang. Adapun yang melatar belakangi saya mengambil penelitian ini, di mana Kota Tanjung Pinang merupakan daerah yang bersentuhan langsung dengan laut, sehingga membuat peluang ekonomi maritim dalam bidang pelayaran sangat besar, di mana alat transportasi laut banyak digunakan seperti kapal laut. Dalam transportasi laut, udara, darat, tentu sebelum kita berpergian, para penumpang diwajibkan untuk membeli tiket sesuai transportasi apa yang digunakan. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang kewajiban penumpang angkutan penyeberangan membeli tiket pada bab 2 pasal 2 ayat 2 nomor 2 tertulis tiap penumpang angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memiliki tiket. Maka dari itu, para penumpang wajib memiliki tiket jika transportasi laut berupa kapal laut. Para penumpang akan diarahkan membeli tiket kapal laut. Dalam Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2016, bagian kedua, penumpang pejalan kaki pasal 4 ayat 3, mengatakan data identitas penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat 2, paling sedikit memuat yang pertama nama, kedua jenis kelamin, ketiga usia, keempat alamat domisili, dan yang terakhir nomor paspor penumpang asing. Dalam pelaksanaannya, dapat dilihat bahwa implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang daftar penumpang dan kendaraan angkutan penyeberangan belum dapat terlaksana secara maksimal. Pada penyelenggaraan tiket di Pelabuhan Sri Bintan Pura, Tanjung Pinang, mungkin bisa dilihat dari gambar tiket. Beberapa aspek diantaranya dalam mengidentifikasi para penumpang yang menaiki kapal, pihak pelabuhan tidak menyebutkan unsur-unsur di dalam tiket kapal seperti tidak dituliskan nama penumpang, tidak dituliskan jenis kelamin, tidak dituliskan umur penumpang. Adapun masalah yang saya ambil yaitu bagaimana implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang daftar penumpang dan kendaraan angkutan penyeberangan, studi kasus Pelabuhan Sri Bintan Pura, Kota Tanjung Pinang. Adapun yang menjadi tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui sejauh mana implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang daftar penumpang dan kendaraan angkutan penyeberangan yang diterapkan oleh Pelabuhan Sri Bintan Pura, Kota Tanjung Pinang, dan mengkaji fenomena itu sebagaimana berlaku seharusnya. Adapun manfaat penelitian, yang pertama manfaat teoritis. Kontribusi pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan referensi bagi para peneliti lainnya yang berminat mengkaji penerapan implementasi Peraturan Menteri. Yang kedua, manfaat praktis yang menjadi bahan masukan atau sumbangan pemikiran bagi pihak Pelabuhan Tanjung Pinang agar kedepannya memiliki bentuk tanggung jawab, khususnya dalam bidang implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang daftar penumpang dan kendaraan angkutan penyeberangan. Adapun tinjauan pustaka, yang pertama penelitian yang dilakukan oleh Jimmy Pinayungan, Heri Kusmanto, dan juga Isnain pada tahun 2018 dengan judul penelitian Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tentang standar keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Adapun hasil penelitian mereka yaitu adanya hambatan struktur birokrasi, yaitu tumpang tindih dalam memberikan instruksi kebijakan yang berpotensi menimbulkan ketidakkondusifan dalam menjalankan roda organisasi perusahaan. Sedangkan dalam penelitian saya memfokuskan pada bagaimana implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2016 tentang daftar penumpang dan kendaraan angkutan penyeberangan. Yang kedua, melalui penelitian oleh Panji Windu dan juga Arista pada tahun 2018 dengan judul penelitian Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2015
tentang standar pelayanan minimal angkutan massal berbasis jalan di Kota Tangerang. Adapun hasil penelitian yang mereka temukan, di mana dapat disimpulkan bahwa UPTD angkutan umum massal telah memenuhi unsur implementasi dengan baik, yaitu adanya tujuan yang ingin dicapai, adanya aktivitas penerapan, dan adanya hasil atau outcome. Sehingga dapat disimpulkan pelaksanaan Trans Tangerang yang dilakukan oleh UPTD angkutan umum massal cukup baik dan sesuai dengan peraturan menteri yang mengaturnya. Adapun penelitian ketiga yang dilakukan oleh Rahmat Puji Astuti Amali, Mika Patayang, dan juga Arifudin pada tahun 2020 dengan judul penelitian pengaruh Departure Control System atau DCS terhadap tiket penumpang pada kapal KM Bukit Siguntang di PT Pelni cabang Nunukan. Adapun hasil penelitian mereka yaitu di mana daftar penumpang atau calon penumpang yang telah mencek-in tiketnya dan telah dinyatakan tervalidasi oleh sistem, maka nama calon penumpang tersebut akan terdaftar dalam sistem dengan status telah melakukan boarding. Di dalam sistem ini tertera pelabuhan tujuan, jenis kelas, nomor tiket, dan nama penumpang serta umur penumpang. Selain itu pada sistem ini kita juga dapat melihat nama-nama bagi para calon penumpang yang belum mencek-in tiket boarding di counter Departure Control System atau DCS untuk segera tiket mencek-innya. Adapun kerangka teori yang saya buat yaitu implementasi. Menurut Van Meter dan Van Hom Wahab 2006-65, implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat atau kelompok pemerintah swasta yang diarahkan tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Adapun definisi pelabuhan, yaitu pelabuhan penumpang. Pelabuhan penumpang hampir sama dengan pelabuhan barang, berbeda pada bangunan di belakang dermaga, yaitu bangunan stasiun penumpang. Stasiun penumpang melayani segala kegiatan yang berhubungan dengan kebutuhan orang berpergian, seperti kantor imigrasi, duen, keamanan, direksi pelabuhan, maskapai pelayaran, dan sebagainya. Adapun definisi tiket, tiket menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sering juga disebut dengan karcis. Tiket atau karcis ini bisa didefinisikan sebagai surat kecil atau cari kertas khusus sebagai tanda telah membayar ongkos dan sebagainya. Tiket untuk melakukan perjalanan biasanya berisi rute, tanggal, harga, tempat duduk, data penumpang, dan perusahaan yang mengeluarkan tiket tersebut. Adapun kerangka pemikiran yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2016 tentang daftar penumpang dan angkutan penyeberangan, di mana bagaimana implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2016 tentang daftar penumpang dan angkutan penyeberangan, di mana tidak dituliskan data penumpang pada tiket kapal. Adapun variabel-variabel implementasi kebijakan publik oleh Van Meter dan Van Hon, yang pertama standar sasaran kebijakan, yang kedua sumber daya, yang ketiga karakteristik organisasi pelaksana, yang keempat sikap para pelaksana, yang kelima komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, yang keenam lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, yang nantinya akan menghasilkan meningkatkan pelayanan publik dan juga dapat mempermudah dalam mengakses data para penumpang. Adapun definisi konsep yaitu variabel-variabel implementasi kebijakan publik model Van Meter dan Van Hom dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, standar dan sasaran kebijakan atau ukuran dan tujuan kebijakan. Yang pertama, kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosial kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Yang kedua, sumber daya. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Yang ketiga, karakteristik organisasi pelaksana, di mana pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan melibatkan dalam pengimplementasian kebijakan. Yang keempat, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan. Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Hon dan Van Meter dalam Widodo 1974, apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu atau implementer. Yang kelima, disposisi atau sikap para pelaksana. Menurut pendapat Van Meter dan Van Hon dalam Agustinus 2006, sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksanaan kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Yang keenam, lingkungan sosial, ekonomi, politik.
Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna melalui kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Adapun bab 3 di metode penelitian, yang pertama pendekatan penelitian yang saya ambil melalui deskriptif analisis data kualitatif. Yang kedua objek penelitian, sejauh mana implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang daftar penumpang dan kendaraan angkutan penyeberangan dikarenakan di dalam tiket kapal tidak ada dituliskan data penumpang, sehingga nantinya dapat mempermudah dalam mengakses data para penumpang. Sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan pihak kantor kesyah-bandaran dan otoritas pelabuhan atau KSOP, pihak kantor jasa raharja, teknik analisis data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sekian hasil presentasi proposal penelitian saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.